pembagian wilayahnya 55% diserahkan kepada entitas Yahudi untuk mendirikan negara khusus Yahudi. Nah, itulah akar masalahnya itu di situ. Jadi di sebuah wilayah di mana ada penduduknya, gitu kan, ada penduduknya, kemudian sebagian secara sepihak diserahkan kepada sebuah entitas untuk membuat negara. Nah, akhirnya kan terjadi pengusiran-pengusiran. Mulai dari 47 sudah terjadi pengusiran. Itulah akarnya awalnya terjadi ini ya. Kalau disebut konflik itu sebenarnya istilah yang salah gitu ya. Karena konflik itu adalah dua entitas yang setara kan. Powernya itu balance gitu. Tapi ini kan nggak setara sebenarnya. Tapi ya ini orang bilang konflik. Tapi pokoknya perseteruannya itu atau ya masalah yang terjadi sekarang itu Palestine question. Oh iya, iya. Oh, jadi kira-kira istilah yang tepat untuk menggambarkan situasi antar Israel dengan Palestina itu apa kira-kira? Kan kalau konflik harus ada seimbang gitu. Kalau menurut kakak istilahnya Kak Dina ini, kita bagusnya pakai atau memberikan istilah terkait dengan kedua negara ini apa kira-kira? Kan konflik itu tidak seimbang. Kakak bagaimana? Istilah yang paling tepat Ya. Kalau yang tepat ya penjajahan, kolonialisme, atau kalau di dokumen PBB disebutnya occupied gitu ya, occupied territory, daerah atau kawasan yang diduduki. Oh iya, iya. Ini Kak, terus ya, lebih kita lanjut. Istilahnya, karena kalau kita rujuk ke buku-buku, misalnya itu settler colonialism gitu ya, kolonialisme para pemukim istilahnya gitu ya. Cuma di Indonesia mungkin masih belum terbiasa ya mendengar istilah itu. Para pemukim itu apa gitu ya? Settler itu adalah orang-orang yang datang gitu ya. Orang-orang yang datang dan kemudian mengusir orang-orang yang ada di sana gitu, yang sudah ada sebelumnya diusir dan kemudian diduduki. Oh iya. Terus ini Kak, kan sebelum memulai ini, saya lihat ada beberapa masalah yang kemudian diidentifikasi oleh beberapa akademisi. Saya temukan di sini pertama antaranya apa yang dilakukan terhadap adalah pemukiman Yahudi di tepi barat yang diduduki Israel dibiarkan atau dibongkar. Masalah lain terkait dengan Israel, apakah kedua pihak seharusnya berbagi kota itu, dan yang mungkin paling sulit adalah apakah negara Palestina semestinya diberikan berdampingan dengan Israel. Kita tahu selama 25 tahun terakhir ini perundingan perdamaian kadangkala digelar, namun hingga kini kan belum berhasil menyelesaikan konflik ya kan. Nah, kalau kita lihat kan salah satu hal yang paling ini Kak, adanya satu permasalahan yang paling mendasar Kak yang saya lihat. Salah satunya itu yaitu hak atas hidup. Dalam hal ini kita bisa lihat bahwa ada apa namanya, bisa kalau istilah teman-teman konflik agraria begitu. Nah, itu kan bisa kita lihat terjadi semacam okupasi yang seperti kakak maksud tadi. Artinya kan mereka secara tiba-tiba Israel ini, warga Israel Yahudi ini kemudian datang secara bisa dibilang eksodus besar-besaran ya Kak, pasca deklarasi Balfour itu. Kemudian datang untuk kita bilang merampas tanah begitu Kak. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu problem mendasar sehingga sampai hari ini problem perang, kalau saya sih istilah perang gitu Kak, perang ini berlarut-larut sampai sekarang. Nah, bagaimana tanggapannya terkait dengan pendapat saya tadi? Oke, mungkin saya perlu bantuan gambar ya. Kelihatan nggak? Oh iya Kak. Oh kelihatan Kak. Ya, jadi mungkin lebih mudah kalau pakai ini pakai gambar ya, kita bisa jelaskan lebih mudah.
Nah ini peta yang direncanakan oleh PBB tahun 47. Jadi Oh ya, ya, PBB tahun 47 itu mengeluarkan resolusi resolusi 181 yang membagi dua res wilayah nih. Yang hijau ya, 181 ya Kak? yes. Nah, yang hijau ini direncanakan untuk orang-orang Arab. Awalnya seluruh wilayah ini isinya orang-orang Arab Palestina. Ya, Iya. orang-orang Yahudi yang datang ya ada di mana-mana di beberapa tempat mereka beli tanah, menduduki, tapi jumlahnya tidak banyak awalnya. Tapi kemudian didatangkan terus. Nah, ini yang hijau-hijau ini direncanakan oleh PBB untuk orang-orang Arab. Ya, yang biru-biru itu diserahkan kepada orang-orang Yahudi, ya. Kemudian yang terjadi adalah, nah yang di daerah yang biru-biru ini kan sudah ada orang-orang Arabnya di situ, Iya. ya. Tapi mulai 47 itu diusir semuanya, diusir oleh kelompok-kelompok teror Zionis waktu itu, Irbun, Haganah, dan lain-lain ya. Dan mereka melakukan pengusiran-pengusiran, pembakaran-pembakaran rumah. Dan kalau orang Palestinanya tidak mau pergi, itu mereka dibunuh. Jadi ada pembantaian massal juga waktu itu. Oke. Nah, kemudian tahun 67 keseluruhannya dikuasai oleh Israel. Ya. Kenapa? Karena waktu itu ada perang 6 hari. Nah, kemudian seluruhnya itu dikuasai oleh Israel. Tapi kemudian ya Perjanjian Oslo 93, ini lihat, Perjanjian Oslo 93 akhirnya memberikan sekitar 15% itu kepada Palestina. Tapi sekarang nih, ini de facto-nya sekarang ya, saat ini yang disebut wilayah Palestina itu yang ini kayak pulau-pulau kecil ini loh. Ya. Ya, kayak pulau-pulau kecil. Bayangkan negara macam apa kalau pulau-pulau kecil seperti ini? Di sela-selanya apa isinya? Di sela-selanya adalah permukiman-permukiman Yahudi. Jadi didatangkan, jadi keseluruhannya ini kan istilah occupied territory ya, daerah yang diduduki oleh Israel. Karena tahun 67 tadi kan. Nah, menurut hukum internasional, daerah yang diduduki itu tidak boleh ada perubahan demografi, tidak boleh ada transfer kedaulatan, tidak boleh ada perampasan properti dan lain-lain. Tapi yang dilakukan oleh Israel justru mendatangkan orang-orang Yahudi terus. Jadi pendatangan orang Yahudi itu sampai hari ini dilakukan gitu loh. Terus didatangkan dari luar negeri, dari Amerika Serikat, dari Eropa, dari mana-mana, didatangkan lalu membangun perumahan-perumahan di daerah tepi barat ini yang saya kasih lihat ini. Ya. Jadi di sela-sela, jadi di tanah-tanah orang Palestina itu dirampasi, rumah-rumahnya diambil, terus mereka akhirnya mengungsi ke wilayah-wilayah yang lain gitu. Nah ini fakta di lapangan seperti itu. Nah hukum internasional adalah menyebutkan bahwa ini kesalahan, ini pelanggaran hukum internasional, pelanggaran konvensi Jenewa. Jadi kalau ada disebut perundingan damai gitu ya, sepanjang yang ini nggak diselesaikan, ya tidak ada perdamaian. Bagaimana mungkin bisa berdamai ketika orang-orang yang terusir tetap terusir gitu kan? Loh itu kan tanahnya, rumahnya. Nah, kemudian misalnya kita lihat proposal yang diberikan Amerika Serikat, Century Deal of the Century. Apa kata Trump waktu itu? Yaitu perumahan-perumahan permukiman-permukiman Yahudi itu biarkan saja. Itu jadi tetap jadi wilayahnya Israel. Loh, jadi negara macam apa gitu kan? Kalau itu diterima, negara macam apa itu Palestina tapi wilayahnya terpecah-pecah kayak gini gitu kan? Terus di sela-selanya adalah wilayah Israel gitu kan? Nggak ada negara kayak gitu di dunia ini. Nah, jadi kenapa kok belum nggak mau damai? Siapa perdamaian macam apa yang ditawarkan gitu kan? Kan aneh kalau ini tawaran yang terakhir terbaru kan dari Trump ya, Deal of the Century kayak gitu. Ya logika aja nggak mungkin itu bisa ada perdamaian dengan cara seperti itu kan? Karena tidak menyelesaikan akar masalahnya gitu. Oh iya, Bu. Ini Bu, sebelum saya lanjut, mungkin saya kasih kesempatan dulu untuk teman-teman. Ini ada salah satunya Andi Sri Wulandani. Dia mau tanya nih Kak,
antara Israel dan Palestina bukan perang agama. Bisa dijelaskan lebih rinci mengenai hal ini? Mungkin bisa diuraikan sedikit Kak? Apa karena kan selama ini orang anggap bahwa yang terjadi di Palestina itu sebenarnya perang agama. Mungkin Kakak Oke. bisa luruskan sedikit ini terkait dari pertanyaan dari siapa tadi? Apa itu Kak? Bisa lanjut Kak? Oke, ya, oke, saya paham. Jadi gini, kalau disebut perang agama, antar agama mana lawan agama mana gitu ya. Orang Palestina itu sampai hari ini ada yang Islam, ada yang Kristen, dan ada juga yang Yahudi. Ya, di Nablus itu masih ada loh orang-orang Yahudi Yahudi yang asli gitu ya, emang dari zaman dulu tinggal di sana gitu ya. Nah, ketika ini orang Palestina juga dari berbagai agama dan mereka semuanya sama-sama dalam keadaan terusir, terjajah, diduduki wilayahnya dan sewaktu-waktu rumahnya bisa dirampas, ya jelas bukan perang agama gitu kan. Itu dari situ aja udah ketahuan ya. Cuma memang ada pihak-pihak yang menggunakan narasi agama. Siapa? Yang sering disalahkan selalu orang Muslim Palestina gitu ya. Ya. Padahal yang selalu menggunakan narasi agama itu justru orang-orang Israel. Jadi ketika ditanya loh, ketika dikatakan kepada mereka, loh, Anda itu melanggar hukum internasional. Atas dasar apa Anda datang jauh-jauh dari luar negeri, kemudian datang ke tepi barat, dan sampai hari ini loh mereka terus datang ke tepi barat, kemudian mengusir orang-orang Palestina. Hak Anda apa? Secara hukum apa ini haknya? Mereka bilang, ya kata kitab kami katanya gitu kan. Ini tanah warisan nenek moyang berdasarkan kitab loh. Berarti mereka pakai kitab kan gitu kan. Meskipun kita yakin ya, maksudnya kita sebagai umat yang meyakini bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, kita yakin bahwa tidak mungkin Tuhan menyuruh kekerasan dan kejahatan, ya nggak? Artinya apa? Ada kesalahan penafsiran atau sengaja menafsirkan ayat-ayat dengan salah gitu kan. Jadi mereka kalau sudah kalau bahkan juga ini duta besar Israel untuk PBB ya, itu tuh dalam sidang ininya, dalam sidang di PBB itu sampai bawa kitab gitu kan. Ini sertifikat apa, istilahnya apa ya, surat tanahnya itu ya ini ayat kitab logo gitu ya. Mereka menggunakan narasi itu memang gitu kan, karena mereka nggak punya justifikasi apapun untuk terus melakukan pendudukan di tepi barat dan melakukan pendudukan atau penjajahan di Palestina. Mereka nggak punya justifikasi. Hukum internasional semua udah bilang itu salah gitu kan. Mereka pakai justifikasi agama gitu. Tapi kita tahu bahwa ini bukan perang antar agama karena orang Palestinanya itu terdiri dari berbagai agama. Oh iya Kak. Nah, terus ini ada juga yang tertarik sebenarnya Kak untuk bisa kita eksplor. Pertanyaan dari Akbar Fazima, dia bilang begini Kak, apa benar Hamas ini adalah kelompok radikal yang memanfaatkan perang dengan Israel? Karena beberapa jam yang lalu Kak, saya nonton di TV, ada juga pengamat hubungan internasional Dina siapa itu Kak, sama dengan namanya Kak Dina Prationo, siapa itu? Nah, dia panel dengan salah satu jurnalis senior dari Kompas TV. Nah, dia bilang begini Kak, sebenarnya baik Israel maupun Palestina memiliki kelompok yang sebenarnya ekstremis. Ya katakan begitu. Mungkin ini juga berkaitan dengan pertanyaan ini Kak, dengan Akbar Fazima. Apa benar Hamas ini adalah kelompok radikal yang memanfaatkan perang dengan Israel? Nah, bagaimana tanggapannya Kak soal itu? Ya, sekarang perlu kita ketahui ya bahwa Hamas itu ada di tepi barat, ya, ada di Gaza ya. Jadi kalau kita lihat nih petanya ya, peta yang ini nih, ya, yang di daerah sini nih, ya itu Hamas tuh ada di sini, ya, Hamas tuh di bawah. Oke, kalau Fatah di mana? Fatah di atas sini, di tepi barat ya. Oke, jadi ini kan dua wilayah terpisah tuh.
Nah, Hamas tahun 2006 itu akhirnya menghentikan metode perlawanan bersenjatanya dan kemudian ikut pemilu, membentuk partai politik ikut pemilu. Jadi mereka waktu itu melakukan proses demokrasi. Jadi mereka ya sudah, oke, kita ikuti proses demokrasi gitulah istilahnya ya. Jadi ikut pemilu dan bersama Fatah juga ikut pemilu, membentuk pemerintah, berusaha membentuk pemerintahan Palestina. Tapi apa yang terjadi? Hamas menang, Partai Hamas menang, dan itu pemilih itu sudah dinilai sebagai pemilu yang fair, yang jujur oleh pengamat-pengamat internasional. Bahkan Jimmy Carter juga menyebut itu pemilu yang baik gitu ya, yang sah gitu. Tapi yang dilakukan oleh Amerika Serikat nggak mau Hamasnya menang gitu ya. Ya, nggak mau Hamasnya menang. Jadi akhirnya mengatakan bahwa itu tidak sah. Dan kemudian 2007 itu 2006 ya pemilunya, 2007 yang dilakukan adalah Gaza di blokade habis-habisan. Gaza yang di wilayah yang sempit itu. Jadi nelayan tani Gaza mau jualan nggak bisa, orang-orang mau keluar masuk susah, pokoknya sulit sekali bisa. Jadi benar-benar di blokade dari 2007 sampai hari ini, ya. Dan kemudian secara berkala itu kan wilayah yang sangat sempit, dibombardir oleh Israel. Dan Israel ini adalah salah satu negara dengan militer yang terkuat di Timur Tengah. Ya. Bayangkan, yang ini wilayah sangat kecil, diblokade ekonominya, dilemahkan habis-habisan. Terus kemudian Israel secara berkala melakukan serangan-serangan bom. Dalam kondisi seperti itu, kemudian milisi perjuangan Palestina berusaha melawan, terus dikatakan radikal, dikatakan teroris. Ya, ya silahkan kalau Anda mau melakukan judgement yang sangat aneh seperti itu, ya kita bisa pertanyakan, Anda tuh punya rasa kemanusiaan atau enggak gitu ya. Semua orang yang terjajah, semua bangsa yang terjajah itu akan berjuang untuk memerdekakan diri kan gitu. Indonesia dulu juga berjuang gitu kan melawan Belanda. Kemudian tahun 45 kita udah merdeka, kemudian sekutu mau datang lagi, ulama NU mengeluarkan resolusi jihad, kemudian orang-orang Indonesia berjuang, angkat senjata, apa bisa disebut teroris, radikal kan enggak? Ya enggak? Jadi kita ketika menilai sebuah kelompok itu teroris atau radikal itu perhatikan cause-nya ya. Tujuan perjuangan mereka itu apa gitu. Kalau khusus untuk Palestina, tujuan perjuangannya jelas, melawan penjajahan, ya enggak? Tapi kalau ada kelompok angkat senjata, misalnya contohnya di Suriah, angkat senjata, loh pemerintahnya sudah ada, sudah dalam keadaan merdeka, sudah berdaulat, pemerintahannya juga memberikan perlindungan yang baik, data-data juga menunjukkan bahwa Suriah itu Human Development Index-nya bagus, gitu, bahkan jauh lebih bagus dari Indonesia waktu itu. Terus angkat senjata ya itu bisa disebut teroris gitu kan. Tapi khusus untuk Palestina situasinya berbeda. Ini mereka ini orang-orang yang sedang terjajah, terus berusaha melawan. Kenapa disebut radikal? Ay, diboykot ini. Boykot. Oh ya, sudah bagus. Ya jaringannya Kak. Aduh, kayaknya Rael mendengar ini Kak. Oh ya ini Kak, saya juga tadi baca Palestina kan melalui
Menteri Luar Negerinya juga sudah sempat untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Pidana Internasional. Dan menurut Mahkamah Pidana Internasional pun mengakui bahwa sebenarnya memang terjadi semacam, bisa kita bilang sih, kejahatan perang di sana. Nah, dan menurut ini apa namanya, bisa kita bilang Ben Souda mengatakan bahwa pemeriksaan pendahuluan telah mengumpulkan cukup informasi yang memenuhi semua kriteria untuk melakukan penyelidikan. Nah, fakta yang ditemukan oleh baik Human Rights Watch maupun CC ternyata mengklaim bahwa kedua negara ini sebenarnya telah melakukan semacam kejahatan perang juga. Nah, bagaimana tanggapannya terkait dengan fakta yang telah ditemukan oleh Mahkamah Pidana Internasional ini, bahwa kedua negara ini memang telah melakukan kejahatan perang? Kedua negara. Oh iya, Jadi iya, Palestina itu Kak. negara. Ya, Palestina dengan Israel. Karena kalau kita merujuk juga Kak sebagai referensi dalam piagam PBB itu kan pasal 51 menjelaskan juga semua berhak untuk ini Kak, saya bacakan redaksinya. Tidak ada dalam piagam ini akan mengganggu hak yang melekat pada individu atau kolektif membela diri jika serangan bersenjata terjadi terhadap anggota PBB. Sampai Dewan Keamanan telah mengambil langkah yang diperlukan untuk memelihara. Nah, artinya yang bisa saya tarik dari pasal 51 ini Kak, harus ada alasan gitu, untuk melakukan semacam tindakan balasan. Nah, kalau kita merujuk dari temuan itu kan kita nggak tahu ini Kak, karena mungkin kurang akses kali ya. Apakah memang fakta yang ditemukan oleh Mahkamah Pidana Internasional itu memang mempertegas bahwa ada sekelompok orang yang memanfaatkan perang di antara negara ini, atau ada motif ekonomi, bilang begitu Kak, motif ekonomi, bagaimana caranya agar supaya kedua negara ini tetap terus berselisih gitu. Nah, bagaimana menurutnya Kak terkait temuan-temuan yang dari Mahkamah Pidana Internasional itu? Oke, pertama, Israel itu belum menjadi negara berdaulat. Oke, jadi kesalahan paling mendasar ketika sebagian pihak melakukan analisis terhadap isu ini adalah mendudukkan atau memposisikan Israel dan Palestina itu sebagai dua negara yang setara. Padahal sama sekali tidak setara. Negara macam apa tadi saya sudah jelaskan, ya nggak? Negara macam apa itu yang wilayahnya yang satu yang di jalur Gaza diblokade habis-habisan oleh Israel, yang di tepi barat cuma 15% yang benar-benar dikontrol oleh pemerintah Palestina, dan itu pun kontrolnya juga sangat bergantung pada kontrol yang di atasnya lagi, militer Israel, dan wilayah yang lainnya itu ada di bawah kontrol Israel. Negara macam apa itu, ya kan? Dan statusnya sebenarnya sudah jelas. Wilayah tepi barat dan East Jerusalem itu adalah Jerusalem Timur itu adalah wilayah yang diduduki. Jadi ini bukan negara dalam arti negara biasa gitu. Dan memang secara diplomatik memang betul Palestina disebut State of Palestine, negara Palestina. Tapi itu bukan negara yang normal gitu ya, hanya sebutan gitu. Ya, hanya sebutan bahwa ya ini tuh disebutnya State of Palestine, terus ada presiden gitu. Tapi jelas kita lihat faktanya mereka tidak berdaulat atas wilayahnya sendiri. Bahkan nggak punya militer untuk melindungi keselamatan warganya. Ya kan? Nggak punya militer. Dan kemudian kok disebut melakukan kejahatan. Kejahatan yang dimaksud siapa? Yang angkat senjata itu adalah pejuang-pejuang Palestina di Gaza. Ya, mereka melakukan perlawanan terhadap para penjajah yang memblokade mereka. Terus kalau disebut melakukan kejahatan perang, kan aneh gitu kan? Ya, jadi secara logika itu sudah
salah gitu, sudah salah. Jadi ketika argumen dibangun di logika yang salah, di asumsi yang salah, ya memang akhirnya kemana-mana gitu, nggak akan beres urusannya. Ya, jadi yang paling penting ketika kita mengenai isu ini adalah dudukkan dulu ini problemnya di mana, akar masalahnya di mana. Itu diselesaikan, proposal apapun akan mentok gitu kan, ya. Dan kemudian ada yang mengatakan bahwa Israel itu tadi Anda sebut juga Israel apartheid. Apa yang dimaksud apartheid? Jadi karena tepi barat itu sebenarnya kan wilayah yang direncanakan untuk menjadi negara Palestina kan. Nah, tapi hanya 15-18% itu yang benar-benar wilayahnya orang-orang Palestina. Yang lainnya itu diduduki oleh Israel, dan kemudian orang-orang Palestina yang di 15% ini pun juga setiap saat akan bisa diusir juga gitu kan. Nah, hukum yang berlaku di wilayah ini itu hukumnya Israel. Nah, itu udah melanggar konvensi Jenewa itu. Nggak bisa kok bisa di wilayah pendudukan hukum yang diterapkan hukum Israel. Apa misalnya hukum Israel di situ? Jadi kalau orang-orang Yahudi Zionis itu melakukan kejahatan, pengusiran, pokoknya bahkan pembunuhan, ya, itu tuh dilindungi gitu kan. Tapi orang-orang Palestina yang sendiri ketika berusaha mempertahankan tanah dan rumahnya itu bisa sewaktu-waktu ditangkap. Nah itu kan apartheid. Jadi membedakan perlakuan hukum berdasarkan ras, berdasarkan agama, itu jelas apartheid gitu. Itu baru di tepi barat loh. Di Yerusalem juga seperti itu yang terjadi. Di wilayah Israel pun juga seperti itu. Jadi di wilayah yang biru tadi, yang saya ceritakan tadi, ini yang biru itu kan jadi Israel sekarang. Kan orang-orang Arab juga masih ada di sana, sebagian. Makanya populasi Israel itu ada yang Muslim, iya ada yang Muslim gitu. Siapa? Orang-orang Palestina yang tidak pergi gitu, jadi tetap di situ mereka. Nah, tapi mereka mengalami apartheid. Hukum undang-undang yang diberlakukan untuk mereka berbeda dengan yang diberlakukan untuk orang-orang Yahudi Zionis gitu. Nah, apartheid itu udah dijelaskan oleh dalam laporannya Human Rights Watch yang baru rilis tahun April 2021. Tapi sebelumnya laporan-laporan lain banyak gitu yang melaporkan betapa sistem apartheid itu dilakukan oleh Israel gitu. Ya Kak. Terus ini ada lagi pertanyaan Kak dari Asrullah Dimas. Seberapa jauh power Oki dalam penyelesaian konflik ini serta peran Iran gimana? Gimana tanggapannya Kak terkait pertanyaan dari Asrullah Dimas? Peran Oki dalam penyelesaian konflik serta peran Iran gimana? Oke. Sebenarnya penyelesaian konflik itu gimana? Seharusnya pertanyaannya ke situ dulu. Gimana sih caranya menyelesaikan konflik? Dan ini bukan konflik, ini penjajahan ya. Jadi bagaimana cara menyelesaikan penjajahan? Ya si penjajahnya harus berhenti menjajah, kan harusnya seperti itu. Si penjajahnya Israel ini harus mengikuti semua resolusi PBB yang sudah keluar. Resolusi PBB itu udah banyak keluar. Misalnya hak untuk kembali. Orang-orang tahun 49 itu PBB mengeluarkan resolusi yang memberikan hak untuk kembali kepada orang-orang Palestina yang terusir itu. Kan memang mereka diusirin di wilayah yang biru tadi yang saya ceritakan, itu kan diusirin oleh orang-orang Israel. Nah, sebenarnya menurut PBB, orang-orang Palestina boleh kembali. Atau kalau mereka tidak kembali, mereka harus dapat ganti rugi. Tanah, rumah mereka kan diambil oleh orang-orang Israel, ya kan? Nah, tapi kan nggak dilakukan. Ya, kemudian dan masih banyak lagi resolusi yang lain nggak dilaksanakan oleh Israel. Nah, harusnya yang dilakukan oleh komunitas internasional, PBB terutama, Dewan Keamanan PBB terutama adalah memaksa Israel untuk menghentikan ini, gitu ya. Yang punya kekuasaan sebenarnya Dewan Keamanan PBB. Kekuasaannya seperti apa? Contohnya Libya tahun 2011 ya. Libya tahun 2011 itu ada sekelompok masyarakat Libya, mereka menyatakan bahwa kami jadi korban kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Gaddafi, mereka bilang gitu. Hanya 1-2 bulan sidang langsung PBB melakukan apa? Dewan Keamanan PBB memberikan mandat untuk membombardir Libya untuk menggulingkan Gaddafi. Ya, padahal sebenarnya belum terbukti itu,
belum ada penyelidikan apa betul ada kejahatan kemanusiaan, dan akhirnya memang terbukti ya itu sebenarnya yang terjadi adalah penggulingan rezim gitu ya, bukan yang mereka yang bilang jadi korban itu ternyata Al-Qaeda malahan gitu ya. Tapi intinya PBB punya kekuatan. Jadi kita lihat Libya hanya dalam 2 bulan sidang, kemudian memberikan mandat kepada NATO menyerang Libya, rezim Gaddafi terguling. Nah, harusnya PBB itu melakukan itu gitu loh. Ya. Udah jelas ini melakukan kejahatan kemanusiaan, resolusi PBB juga sudah keluar bahwa ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Israel terhadap hukum internasional. Harusnya PBB menggunakan kekuatannya untuk membuat Israel menghentikan semua itu dan memberikan hak-hak orang Palestina. Masalahnya PBB kan dikuasai oleh 5 negara itu yang punya hak veto dan selalu diveto oleh Amerika Serikat. Nah itu, sekarang aja untuk mensikapi kejadian yang saat ini sedang berlangsung, Gaza dibombardir, mau sidang aja itu diblokir oleh Amerika Serikat. Sidangnya aja nggak bisa gitu kan. Belum mau ngomongnya, mau membicarakan aja mana apa yang harus dilakukan, mau sidangnya aja nggak bisa. Karena diblokir. Ya, nah kalau PBB saja yang punya kekuatan untuk itu tidak berdaya karena sistemnya seperti itu, bisa kita bayangkan OKI pun jauh lebih tidak berdaya. Kenapa? Karena anggota OKI kebanyakan adalah negara-negara dunia ketiga. Ya, negara-negara yang secara power memang lemah gitu loh. Jadi yang dilakukan OKI ya mengecam, udah kayak gitu. Ya, mereka tidak berani, negara-negara OKI ini tidak berani melakukan hal yang lebih fundamental. Sebenarnya ada yang bisa dilakukan kok, misalnya apartheid, rezim apartheid Afrika Selatan dulu itu tumbangnya karena diboikot rame-rame oleh negara-negara di dunia. Ya, akhirnya mereka kesulitan ekonomi, terdesak, akhirnya ya udah bubar rezimnya. Kalau negara-negara OKI ini berani, punya power, nggak perlu perang sudah. Boikot habis-habisan ekonominya Israel, itu rezimnya bisa tumbang. Sebenarnya yang kuncinya itu ada di rezimnya ya, rezim pemerintahan Zionis ini gitu ya. Kalau pemerintahannya ini bubar, tumbang, dan kemudian dibentuk pemerintahan baru, pemerintahan bersama gitu kan, melalui referendum dan kemudian mengembalikan hak orang-orang yang terusir, itu kita bisa optimis bahwa ada jalan keluar. Ya, kalau balik ke OKI ya mereka sejauh ini tidak punya power, tidak punya keberanian untuk melakukan hal-hal yang fundamental. Ya paling-paling mengecam gitu aja. Oh iya iya. Nah, ini juga Kak, belakangan kan ada termasuk Cina ya Kak, mulai juga untuk masuk dalam penjajahan yang terjadi di mana di Palestina. Nah, menurut Kakak, apakah dengan keterlibatan Cina dalam pertemuan antara Israel dengan Palestina ini akan mampu menghasilkan satu perjanjian atau satu perubahan dari perjanjian-perjanjian sebelumnya? Karena kan kita tahu sampai hari ini China juga termasuk salah satu yang memiliki hak veto di PBB. Selain itu yang mampu untuk menyaingi perang ekonomi menyaingi ekonomi Amerika sebagai negara adidaya. Nah, pertanyaan saya, apakah China Kak akan mampu menghasilkan satu atau mendamaikan paling tidak agar tidak terjadi lagi korban mengakibatkan banyak berjatuhan korban khususnya di masyarakat sipil gitu ya. Ya, kalau kita lihat ya sidang di Dewan Keamanan PBB itu belum jadi-jadi karena apa? Karena Amerika memblokir. Ya. Jadi sidang baru bisa dilakukan kalau seluruh negara setuju untuk bersidang. Ya. Lihat di sini, Amerika saja satu memblokir, Cina nggak bisa apa-apa. Ya kan? Jadi mungkin Cina bisa punya kekuatan untuk menekan Amerika Serikat misalnya, tapi sejauh mana komitmennya saya tidak tahu gitu ya, saya tidak tahu soal ini.
apakah benar mau betul-betul menggunakan semua kekuatan ekonomi politiknya untuk menekan Amerika Serikat agar tidak melulu memveto resolusinya gitu ya. Ya kita lihat gitu kan sejauh mana komitmennya gitu, karena saya tidak bisa memperkirakan seperti apa gitu kan Cina ini sebenarnya, bahwa Cina menunjukkan pembelaan atau menunjukkan sikap ingin membantu, ya semua yang lain-lain juga kan juga melakukan hal yang sama gitu ya. Tapi real politiknya kita lihat, mau sidang aja Amerika nggak jadi sidangnya gitu, dan Amerika dan Cina nggak bisa apa-apa gitu kan di sini ya. Kemudian itu, tadi saya lupa belum jawab masalah Iran ya. Iran ini kasus yang unik dari sisi bahwa sebenarnya Iran dan Suriah ya. Dan Suriah ini